nggak apa-apa, biarin, asal jangan mengganggu aja. Dulu kan saya sering bikin grup, Bu. Kawan-kawan Kota Bumi ini Iya. sering bikin grup studi itu. Saya Hmm. masukin lah kawan-kawan di seluruh Indonesia, itu rame lah di grup itu. Jadi nggak tertib gitu. Hmm. Ujung-ujungnya mah Iya. dikeluar-keluarin aja semua itu. Ditutup grupnya. Udah sering dulu kayak gitu. Makanya saya Iya. sebenarnya males minta Hmm. bikin-bikin grup itu. Ya bukan kita nggak mau melayani. Prioritas kita itu kan, jadi kita ini mengantarkan melalui tata bahasa Al-Quran. Nanti setelah paham, setelah masing-masing peserta paham tata bahasa Al-Quran itu, baru bisa digunakan ilmu tafsir itu kan. Ilmu tafsir, Iya. metodologi, sistematika, analitika, objektivita itu. Jadi intinya itu diharapkan semua peserta itu mampu gitu loh. Mampu, Iya. mampu untuk dengan peralatan yang diberi, mampu menafsirkan sendiri gitu. Makanya kan sering saya nggak jawab, baik di Facebook ataupun di manapun, saya nggak jawab kalau pertanyaan-pertanyaan yang istilah bersifat teknis itu, saya nggak jawab. Karena kebanyakan Iya. kan nanya masalah teknis, Bu. Ya kan, masalah teknis, nanya ujung-ujungnya karena nggak memahami basicnya, jadi bisa Iya. debat kusir segala macem gitu. Iya. Nah, itu di grup itu dulu banyak Hmm. yang apa ya, yang nge-share kayak di luar daripada materi, jadi mengganggu lah Iya. gitu. Udah begitu, Iya. yang tidak kompeten itu ikut komentar, misalnya mengomentari, Hmm. kan misalnya lagi kegiatan PR misalnya yang gitu, meriksa PR ikut-ikutan, ada yang Iya. ikut-ikutan seperti itu. Ya nggak Iya. tertib lah, jadi riuh gitu. Udah sering dulu tahun 2000 berapa itu ya, seperti itu. Makanya saya tuh sebenarnya males bikin-bikin grup lagi itu. Makanya di YouTube kan, kalau di YouTube kan dia sifatnya apa ya, tatap muka tetapi satu arah aja gitu loh. Saya pribadi merasakan apa yang saya korbankan itu harus jangan sia-sia kan gitu. Iya. Otomatis Betul, Pak. jangan sia-sia kan gitu. Ada perasaan begitu pasti kan. Makanya jangan disia-sia. Kok orang bisa minta begitu, minta diktat, minta apa itu, minta apa, materi-materi pakai PDF sebar gitu kan. Hmm. Itu bukan saya, kalau itu bukan tipikal saya itu. Iya. Baru kayak gitu tuh bukan, itu namanya Iya. bukan mendidik gitu. Iya. Itu Ya fakta. mending kalau dipelajari gitu. Ini mah kan buat buat apa gitu kan? Iya. Kalaupun saya ngupload di YouTube itu untuk pribadi, awalnya Hmm. itu buat penyimpanan-penyimpanan dari hasil belajar, saya upload. Nanti pas saya mau ngajar lagi ke bawah, saya buka lagi materinya gitu. Barangkali ada narasi-narasi yang kurang atau kelebihan ya kan, Ya. buat Iya. evaluasi itu di YouTube itu. Makanya kan di YouTube perhatiin lah, kayak eksplorasi Hmm. ayat itu. Saya yakin itu hampir tidak ada yang bisa menangkap itu maksudnya itu. Karena Maksudnya gimana, Pak? ya kayak misalnya Biasanya, begini. Pak, kalau kalau saya nih, saya kan suka ngikutin YouTube-nya Bapak tuh kalau eksplorasi ayat. Biasanya saya ikut nulis, Pak. Semuanya saya tulis gitu. Ya, Biar saya nggak ngerti juga biasanya saya ya kayak tulis misalnya semua saya gitu. saya ngejelasin begini. Kiamat misalnya kan, yaumul qiyamah Ya. ya kan, qoma yaqumu Hmm. qiyamatan, artinya itu tegak atau berdiri misalnya gitu. Sinonimnya misalnya Ya. ba'asa ya ba'asu ba'san. Ada dalam ayat misalnya wa yauma naba'asu min kulli ummatin syahidan. Itu peristiwa di Dan mana eh, awal ya. dibangkitnya itu ya, dibangkitnya apa? Ya, min kulli ummatin syahidan. Seorang pembela dari tiap-tiap umat gitu. Nah, Ya. nanti seorang pembela dari tiap-tiap umat itu
Yang dimaksud dengan tiap-tiap umat itu nanti saya bawa lagi ke ayat misalnya alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tagut. Dan kalau saya bawa ke situ berarti yang syahidan itu jibti dan togut misalnya kan gitu. Nanti kan orang itu ini ayat yang mana ya? Kan saya nggak sebutin ayatnya itu. Ya kan? Iya. Suruh nyari sendiri. Untuk bisa mengikuti itu kan dia harus bisa mendapatkan ini surat apa, ayat apa kan gitu. Jadi nggak sekedar kesimpulannya gitu. Kesimpulannya apa gitu kan. Iya. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan tsumma la yu'zanu lil ladzina kafaru. Selanjutnya orang-orang kafir itu tidak diberi izin. Yang dimaksud dari diberi izin itu apa gitu. Dan di qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya kan? Itu ya. Iblis menjadi orang kafir di situ. Berilah saya kesempatan, beri saya tangguh ila yaumi yub'atsun. Nah, yang dimaksud yub'atsun itu adalah ya wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan gitu. Ya. Jadi ketika seorang pembela dibangkit dari tiap-tiap umat, dibangkit, berarti kan itulah periode di mana mereka dibangkit. Gitu. Iya dong. Belum lagi yang wanazakna min kulli ummatin syahidan. Itu juga gitu. Kami cabut dari tiap-tiap umat seorang pembela. Kami cabut itu maksudnya itu enggak kalimat selanjutnya. Fakulna hatu burhanakum. Selanjutnya kami katakan bawa ke sini argumentasi kalian gitu. Nah, kami di situ tuh kami Allah kan. Apakah Allah ngomong langsung dengan mereka? Apakah itu sebagai contoh kalimat yang mesti diucapkan oleh pelaksana dakwah Quran menurut Rasul? Itu kan harus pakai metodologi di situ. Iya. Otomatis setiap ucapan atau firman Allah itu yang diturunkan melalui Nabi Muhammad itu ada pelaksana-pelaksananya gitu. Jadi pelaksana itu juga mengucap hatu burhanakum gitu. Kalau itu jadi yang mengambil alih perintah gitu ya Pak ya? Bukan mengambil alih perintah, kita ini kan memenuhi perintah. Oh, memenuhi perintah ya, gitu ya? Kita ini memenuhi perintah posisinya. Nah, sedangkan perintah itu kan cara Allah memerintahkan macam-macam. Dengan bahasa gamblang, dengan bahasa mutasyabihat, dengan bisa juga dengan cerita. Hal ata hadis Musa gitu. Sudah pernah dengar belum cerita Musa? Itu kan penawaran, cuma dengan cara bercerita gitu. Itu kan model-model cara penyampaian seperti itu kan tidak dipahami orang awam, tidak dipahami orang seumumnya kan gitu. Sebenarnya kan perintah gitu loh. Perintah cuman caranya dengan cara bercerita, dengan cara ngomongin alam, ya cerita kan, ceritakan alam gitu kan. Padahal maksudnya tuh nyuruh gitu. Isi Quran itu kan prinsipnya dua, perintah larangan. Cuman caranya yang beraneka ragam gitu loh. Itu yang disebut mutasabihat tuh di situ. Jadi mau nyuruh secara nggak langsung ceritain alam, mau nyuruh secara nggak langsung nyeritain kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa. Itu kan alternatif. Kalau mau tuh ikutin sunnah Nabi Musa seperti itu. Kalau mau tuh ikutin sunnah Nabi Ibrahim seperti itu gitu. Solusi itu banyak disediakan dalam Al-Quran kan gitu. Cuman caranya kan al-ata hadithu Musa, jadi kan apakah telah datang gitu kan. Bahasanya begitu, cuman maksudnya itu nyuruh gitu loh, atau menawarkan lah gitu. Menawarkan alternatif solusi gitu. Ada lagi yang dengan cara bertanya, misalnya kan atamuruna nasa bil birri watan sauna anfusakum antum tatlunal kitaba afala taqilun. Dua pertanyaan di situ. Atamuruna, ya kan? Apakah kalian menyuruh, ya kan?
ta'murunan nasa, menyuruh manusia gitu. Dia itu bertanya, tetapi sebenarnya melarang gitu. Jangan seperti manusia yang itu menyuruh orang lain sementara melupakan diri sendiri gitu. Tapi dengan cara bertanya. Jadi pertanyaannya nggak perlu dijawab gitu. Bentuknya bertanya tetapi tidak memerlukan jawaban gitu. Afala ta'qilun. Pertanyaan kan itu. Itu kan sama dengan menyuruh sadar gitu maksudnya. Ya banyak. Kalau kita sudah main sistematik umum ya, orang itu sulit menangkapnya pasti itu. Halayak umum ya. Halayak umum itu pasti sulit menangkapnya gitu. Saya yakin tuh nggak banyak orang bisa menangkap. Kalaupun bisa itu paling kesimpulannya aja. Kalau untuk mengikuti maksud saya. Mengikuti misalnya dari ayat ini lari ke ayat sana misalnya gitu. Dia harus mencari ayatnya itu dulu. Surat apa, ayat apa kan. Alatnya apa, sudah mengerti belum? Nah, untuk mencari surat atau ayat apa yang sudah diketahui, itu kan pakai mu'jam. Tahu nggak mu'jam? Atau Fathur Rahman kan? Kalau saya mu'jam tuh kesulitan bacanya Pak, karena kadang nggak berharkat gitu. Ya itu kan ayatnya Bu, ayatnya. Iya. Tapi modal kita itu di situ 3 huruf pokoknya loh. 3 huruf pokok. Iya, saya tuh Pak ada mu'jam, tapi pusing bacanya kan kayak gini nih Pak. Kan kayak ini nih. Iya. Iya ini kan saya bacanya pusing gitu tuh. Jangan baca ayatnya kan. Yang mau kita cari nyarinya itu kan, gitu gimana gitu Pak. Ya kita kan mau cari surat apa, ayat berapa di situ kan. Tapi kita hafal ayatnya, hafal bunyi ayatnya, tetapi tidak hafal surat berapa, ayat berapa gitu. Iya. Kita ambil 3 huruf pokok, salah satu kata kerja aja di situ, misalnya apa gitu. Iya. Rofa'a atau ya, jadi 3 huruf pokoknya ro, fa, ain gitu. Ya. Nanti kan keluar semua itu. Kan dia berurutan abjad itu Bu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya itu kan. Berurutan kan di mu'jam itu. Cari yang ro di situ. Nanti abis ro, fa-nya pun berurutan kan dia. Ro'a, roba, rota gitu kan. Terus gitu. Sampai ketemu rofa gitu. Nanti ainnya berurutan juga gitu. Nggak berharkat jadi susah Pak. Ya itulah gunanya tata bahasa di situ nanti itu. Minimal kita bisa meraba gitu kan. Itu juga ada, kita latihan-latihan tanpa harokat juga ada nanti bisa itu. Ya makanya kan lebih condong ke perbanyak latihan, maksud saya gitu. Sehingga nanti kalau sudah terlatih bisa tahu masalah. Orang yang nggak tahu problem maka harus dicari masalahnya kan gitu. Jadi harus cari-cari masalah lah belajar itu. Kalau sekarang kan cari-cari masalah dilarang kan. Gitu. Kayak kemarin kan saya cari masalah itu, saya kasih latihan yang belum saya kasih bahannya gitu, kayak Robbana, Robbi ya kan. Itu kan belum saya kasih bahannya itu. Kayak Robbana itu kan fathahnya itu. Kata seru ya, harfu nida tuh kata seru gitu. Ya, kayak iya gitu. Sebenarnya di kata Robbana itu ada iya gitu. Ada wahai, ada iya, tapi tidak tersebut. Tanda kalau itu ada ya-nya itu ya, itu fathah itu. Nasbun, nasob. Robba, bukan robbi atau robbi. Robba. Ya. Jadi kalau ditanya, berarti itu menandakan ada ya gitu. Iya, ada huruf nida, huruf penyeru, wahai gitu. Kayak ya bani Adam. Ya ayyuhal kafiruna. Dia kalau yang diserunya itu tidak majemuk, dia harus doma gitu. Kalau yang diserunya itu majemuk, dia harus fathah gitu. Bani Adam itu, baninya itu fathah itu. Itu penggunaan ya nida ya, kata penyeru. Penggunaan kata penyeru itu begitu.
Ini ada ya sebenarnya. Ya. Ya, Rob. Nah, ada ya sebenarnya nggak disebut. Tanda ada ya-nya itu karena ini patah ini. Patah. Bukan robu dia. Makanya dia harus diterjemahkan wahai pembimbingku gitu. Ininya harus diterjemahkan ya-nya.